Kalian lagi menyesali sesuatu, atau kalian ngerasa apa yang kalian jalani sekarang ini salah? Percaya sama gue, apapun yang kalian jalanin itu nggak ada yang salah, yang ada cuma pembelajaran. Kalau kalian siap move on dari penyesalan dan kalian siap belajar sesuatu, berarti video ini buat kalian. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Maria Immaculata di Immaculate Talks episode 7. Kalau kalian baru di sini, selamat datang. Jangan lupa subscribe kalau kalian mau dapat lebih banyak inspirasi dan pembelajaran tentang kehidupan. Untuk kalian yang udah subscribe, thank you banget. Tonton terus video ini kalau kalian mau dapat pembelajaran baru. Nah, namanya juga kita hidup sebagai manusia. Pasti kita akan selalu dihadapkan pada jalan yang baru, pada hal-hal baru, atau pada momen-momen ketika kita harus mengambil sebuah pilihan atau keputusan. Nah, ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan, seenggaknya ada dua pilihan gitu ya. Paling nggak akan ada dua outcome atau hasil yang mungkin tercipta dari keputusan yang kita ambil. Hasil pertama, kemungkinan kita ngerasa bahwa keputusan kita itu benar, kita seneng karena kita ngerasa outcome-nya itu keluarnya sesuai dengan ekspektasi kita. Yang kedua, kemungkinan besar kita juga bisa ngerasa kalau keputusan yang kita ambil itu salah. Kenapa? Bisa jadi karena banyak hal. Misalnya, keputusan yang kita ambil itu membawa kita pada pengalaman yang kurang menyenangkan atau membuat kita terpuruk pada perasaan yang mungkin gak enak dan mau kita hindari. Nah, coba kita telah lebih jauh ya. Keputusan yang kita ambil bisa jadi membuat kita ngerasa kalau, aduh gue udah salah ngambil keputusan nih, karena apa? Karena membawa kita pada pengalaman yang tidak menyenangkan. Contohnya misalnya, kita tanda tangan kontrak kerja di suatu perusahaan baru. Terus kita tanda tangan kontrak itu bahwa kita akan bekerja selama 2 tahun. Nah, kenyataannya ternyata setelah kita jalani pekerjaannya, misalkan kita ketemu hal-hal yang nggak mengenakan, kayak bosnya galak, ada teman kerja yang nggak bisa diajak kerja sama, atau nih kasus yang sering banget terjadi adalah kita dapat limpahan pekerjaan yang itu sebenarnya di luar dari job description yang kita dapat waktu kita tanda tangan kontrak. Kalau udah kayak gini gimana? Kita masih harus ngejalanin seenggaknya untuk 1-2 tahun gitu kan. Nah, itu pasti berat untuk ngejalaninnya. Yang kedua, kita bisa ngerasa keputusan kita itu salah ketika keputusan ini membawa kita pada perasaan yang mungkin ingin kita hindari. Perasaan yang ingin kita hindari itu misalnya sedih, patah hati, kecewa, dan masih banyak lagi. Contoh kasusnya, kalau misalkan kalian memutuskan untuk menjalani hubungan asmara dengan seseorang, dan ketika dijalanin ternyata ada banyak hal yang tidak mengenakan, sampai akhirnya kalian harus mengakhiri hubungan itu karena begitu banyak ketidakcocokan. Nah, namanya juga orang putus gitu ya, mau suka banget atau nggak suka, mungkin pasti akan ada hal-hal yang membuat kita patah hati, terpuruk, nyesel, udah milih jalan sama orang itu, kecewa, dan sebagainya. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah, ketika kita sudah mengambil keputusan, terus kita ngerasa itu salah, apa yang mau kita jalanin selanjutnya? Apa kita mau tetap terus berputar-putar terjerat pada penyesalan ini, atau kita udah siap untuk melangkah ke bab yang baru? Oke, di sini gue mau ngajak kalian untuk mengatakan cukup pada penyesalan. Kenapa? Because what you focus on expand. Apa yang kita fokuskan, kemana kita menumpahkan energi dan atensi kita, hal-hal itulah yang akan bertumbuh. Jadi kalau kita masih fokus sama penyesalan, sama apa yang terjadi di masa lalu, kita berlarut-larut dalam perasaan bersalah karena udah ngambil keputusan yang nggak oke, selanjutnya apa yang akan terjadi? Karena kita tuangkan atensi kita ke situ, ya kita akan terus-terusan muter di situ. Tapi kalau misalkan kita fokusnya adalah ke move on, belajar sesuatu dari pengalaman yang tidak mengenakan itu, maka kalian akan lebih terbuka dan kalian akan sampai pada bab baru di mana kalian pun juga akhirnya menyadari bahwa, oh ternyata gue belajar sesuatu ya dari pengalaman kemarin meskipun gak mengenakan. Kalau kalian masih mau fokus sama penyesalan, kalian bisa skip next part ini. Tapi kalau kalian udah siap move on dan belajar sesuatu, please stay dan dengerin selanjutnya. Segala hal yang kita pilih, kita jalanin, itu semua baik adanya. Jadi tergantung nih dari kita mau ngeliatnya kayak gimana. Apakah kita mau fokus sama si penyesalan ini, atau kita mau coba ngeliat hal-hal baik atau istilah bagusnya ya, silver lining dari apa yang kita alamin. Gue akan bagikan 3 langkah mudah yang bisa kalian lakukan untuk kalian yang siap keluar dari jerat penyesalan dan menemukan silver lining dari pengalaman yang kalian alami. Langkah pertama, shift your mindset atau ubah pola pikir kalian. Mindset atau pola pikir tuh penting banget karena itu jadi landasan dari gimana cara kalian melakukan sesuatu, gimana kalian melihat sesuatu gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh dari mindset yang bisa kalian adopsi.
Pertama, hidup merupakan proses pembelajaran. Kalau kalian ngelihat hidup sebagai sebuah proses pembelajaran, ya namanya belajar ya pasti ada salah, ada benar gitu kan, ada gagal, ada berhasil. Kalau kalian masukin mindset ini ke kalian kayak sebuah programming baru di dalam komputer, nantinya perlahan-lahan kalian akan lebih ringan dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena kalian mikir kayak, oh ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok gitu. Apapun yang gue putusin hari ini hanya akan membawa pembelajaran yang lebih baik bagi gue di masa depan. Contoh yang kedua, ini masih mirip nih sama sebelumnya, cuman kalimatnya aja yang sedikit beda. Gue sendiri seneng banget sama kalimat ini dan gue sering mengingatkan diri gue sendiri bahwa tidak ada kegagalan, yang ada hanya pembelajaran. Nah, buat contoh yang ketiga ini jadi salah satu insight yang gue dapetin sendiri setelah gue merefleksikan pengalaman kurang menyenangkan yang gue alamin kemarin. Gue berpikir, kalau misalkan gue ngelihat nggak enaknya doang, ya jelas gitu ya yang bisa gue lihat cuman nggak enaknya doang. Tapi gue berpikir, apa iya benar dari semua pengalaman kemarin itu yang gue jalani benar-benar semuanya nggak enak? Apa sebenarnya ada kok hal-hal yang bisa disyukurin, cuman gue belum sadar. Jadi kalau kalian mau ubah mindset kalian, kalian bisa coba nih, pertama-tama kalian ngomong ke diri kalian, gue mau coba lihat sih apa yang bisa gue syukurin dari pengalaman ini. Dan selain itu, kalian juga bisa nambahin ke diri kalian sendiri bahwa mungkin ada baiknya juga kalian mengalami pembelajaran ini atau pengalaman ini karena kalian jadi tahu apa yang kalian mau dan apa yang kalian gak mau. Mindset terakhir, ini yang paling powerful. Pelaut yang handal itu lahir dari lautan badai dan cuaca yang paling gak oke. Jadi kalau kalian menyesal karena kalian ngerasa keputusan kalian membawa kalian pada pengalaman yang kayak badai, yang kayak gila-gilaan, kalian harus tahu bahwa kalian itu sebenarnya lagi dilatih untuk jadi seorang pelaut yang handal. Ketika nanti kalian udah melewati lautan badai, cuaca yang gak enak itu, kalian tuh sebenarnya udah akan muncul dengan skill baru yang kalian gak punya sebelumnya. Meskipun memang di awal-awal skillnya nggak kelihatan ya, tapi again kalian harus ingat bahwa kalian itu pelautan handal yang baru dapat skill baru. Langkah kedua, melakukan refleksi diri melalui menulis atau journaling. Kalau terkait pola pikir, mindset, atau cara pandang kalian terhadap kehidupan, menurut gue tuh refleksi atau journaling itu tuh sebenarnya jadi salah satu tools yang memang harus dilakukan untuk kalian supaya kalian bisa declutter pikiran. Declutter tuh maksudnya kalian bisa sortir. Oke, dari pikiran yang ini atau dari pengalaman yang ini, mana sih yang harus gue buang, mana yang harus gue ubah pikirannya, dan pikiran baru seperti apa sih yang mau gue masukin ke mindset gue biar selanjutnya ketika ngalamin pengalaman yang sama, kalian tuh udah melihat ini dari cara pandang yang berbeda. Buat kalian yang siap melakukan refleksi diri, gue kasih 3 contoh pertanyaan refleksi yang bisa kalian lakukan untuk mulai refleksinya. Pertanyaan pertama, apa sih yang bisa gue pelajarin dari pengalaman ini gitu? Misalkan kalau kalian tadi ada dalam pengalaman yang kalian sign kontrak kerja dan ternyata pekerjaannya nggak sesuai ekspektasi, apa sih yang bisa kalian pelajarin gitu? Mungkin kalau kalian ketemu sama bos yang galak atau kurang menyenangkan, kalian bisa belajar sesuatu hal baru misalkan social skill, atau kalian belajar komunikasi asertif, atau kalian simply belajar gimana cara menghadapi dan berinteraksi dengan orang yang kurang menyenangkan. Pertanyaan yang kedua, kalian bisa tanya ini ke diri kalian sendiri. Kalau seandainya di masa depan gue kembali menghadapi situasi yang serupa, apa sih yang bisa gue lakukan secara berbeda? Nah ini tuh kalian bisa lihat dari dua sisi ya. Kalian bisa ngeliat dari misalkan sebelum kalian mengambil keputusan itu, apakah mungkin kalian jadi punya pemahaman baru, apa nih yang mesti gue pertimbangkan sebelum gue, misalkan contohnya ngambil pekerjaan gitu. Sebelum kalian sign in kontraknya, kalian mungkin bisa sekarang lebih bijaksana gitu. Kayak apa ya yang harus gue perhatiin, apa yang harus gue pastiin sebelum gue tanda tangan kontrak ini. Mungkin kalian bisa nanya-nanya dulu ke orang yang kalian kenal atau udah tahu pekerjaannya, udah tahu perusahaannya, atau kalian juga bisa nanya lebih banyak pertanyaan ke misalkan HRD-nya atau ke superiornya. Kalian juga bisa ngeliat ini dari momen ketika kalian udah ngambil si pekerjaannya ini atau kalian udah menjalani pengalamannya ini. Apa sih yang bisa kalian lakukan berbeda? Misalkan kalau memang awalnya kalian ketemu sama bos yang nggak mengenakan, kalian berperilaku misalkan kalian jadi lebih gampang nyerah atau kalian jadi lebih malas ngomong gitu. Nah, kalian bisa refleksi ini gitu. Kalau memang ini sebuah pembelajaran, kira-kira apa ya yang bisa gue lakuin supaya ada suatu hal yang berbeda atau ada hal baru yang gue pelajarin. Misalkan, oke, kalau gue ketemu sama bos yang nyebelin, gimana caranya gue belajar biar nggak baper? Kayak you don't take things personally gitu. Kalian lebih ngeliat kayak, oh kalau emang si bos ini ngomongin sesuatu yang memang perlu gue
pelajarin atau perlu gue lakukan, ya udah gue jalanin aja apa yang dia omongin, tapi secara perasaan gue nggak perlu baper ketika ngelihat dia ngomong ke gue jutek. Pertanyaan refleksi terakhir, dan ini juga yang paling powerful adalah apa yang bisa gue syukuri dari pengalaman ini. Kalau kita nanya nih ke diri kita sendiri ya, namanya juga manusia gitu. Manusia itu gampang banget untuk fokus sama hal-hal yang negatif. Dan ketika kita udah fokus sama yang negatif, udah kita muter-muter di situ, kita jadi lebih gampang ngeliatin yang negatifnya. Nah ini habit ini harus kalian biasakan supaya ke depannya lebih mudah bagi kalian untuk notice sesuatu yang positif dan mensyukuri sesuatu ketimbang kalian notice sesuatu yang negatif. Jadi tanya ke diri kalian sendiri, apa yang gue bisa syukuri dari pengalaman ini. Kalau misalkan contoh nih, contoh lain ya, tadi kan udah ngomongin pekerjaan. Contohnya misalkan kalian yang tadi memilih untuk menjalani hubungan asmara dan kemudian kalian nyesel gitu misalnya atau patah hati setelah putus. Kalian bisa tanya, apa sih yang bisa gue syukurin dari pengalaman gue kemarin gitu. Misalkan ada momen-momen menyenangkan yang kalian jalani sama orang spesial itu, ada hal-hal yang kalian ketahui tentang diri kalian sendiri gitu. Karena sebenarnya sebagai manusia, ada hal-hal yang bisa kita pelajari cuma melalui hubungan dengan sesama manusia gitu. Kalau cuma dari diri kita sendiri, kita belajar, itu pasti ada mentoknya. Jadi coba kalian lihat, karena pasti ada yang bisa disyukuri dan coba nih ya, tantangannya adalah kalian cari hal yang bisa disyukuri itu lebih dari 3. Karena kalau kurang dari 3 itu terlalu dikit. Jadi kalian coba lebih dari 3. Langkah ketiga, langkah terakhir dan ini paling simple. Apa? Move on, that's all. Kalau kalian udah ngelaluin badai-badai itu, kalian udah melalui pengalaman yang tidak menyenangkan, terus kalian sudah mendedikasikan waktu atau ruang untuk kalian merefleksikan tentang pengalaman ini, ya udah next step-nya adalah kalian move on. Kalian masih di sini, kalian masih hidup dan kalian masih bisa kan nonton video ini. Tandanya apa? Tandanya kalian sekarang ada di present moment di masa ini dengan kondisi baik-baik aja. Itu akan jadi pengingat bahwa kalian udah melalui badai-badai kemarin dan sekarang karena cuacanya sudah lebih membaik, kalian udah siap nih untuk menjelang masa depan yang lebih baik. Kalau kalian menjalani masa sekarang masih dengan pola pikir di masa lalu dan masih dengan perasaan yang nyangkut di masa lalu, maka kalian hanya akan menciptakan masa depan dengan pola yang sama di masa lalu. Sebagai manusia, kedepannya kita akan terus menghadapi momen-momen di mana kita harus mengambil keputusan. Dan momen mengambil keputusan itu nggak akan selalu mudah, karena mungkin kalian akan dihadapkan pada hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih berarti dan lebih berharga buat kalian. Kalau kalian terus menyalahkan diri akan apa yang terjadi, terus terjerat dalam penyesalan, kalian nggak akan belajar apa-apa dan kalian akan terus ada di siklus yang sama. Dan hal ini juga akan memperberat proses kalian ketika di masa depan kalian harus mengambil sebuah keputusan lagi. Karena setiap kalian dihadapkan pada keputusan, kalian akan ngerasa kayak, aduh gue bisa gak ya? Aduh apa jangan-jangan nanti gue salah lagi nih ngambil keputusannya. Jadi mulai sekarang katakan cukup pada penyesalan, atau kalau menyesal sebentar aja gak apa-apa. Tapi setelah itu kalian move on dan kalian harus percaya bahwa gak ada yang salah, gak ada yang perlu disalahin. Kenapa? Karena badai hidup itu memang harus dilaluin. That's all for today. Terima kasih udah menyimak sampai akhir. Semoga kalian dapat pembelajaran baru dan yang pasti kalian bisa belajar nih gimana caranya untuk tidak terjerat dalam penyesalan dan belajar untuk mengambil silver lining dari pengalaman ini. Kalau kalian dapat suatu pembelajaran baru, kalian bisa silakan like atau bagikan pembelajaran itu di kolom komen. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Maria Immaculata dan tunggu episode selanjutnya. Untuk kalian yang masih terus semangat ngejalanin hidup, go for it, keep moving forward karena you can do it.